Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral tentu dari mata kuliah kalkulus. Pendahuluan integral tentu. Karena integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi invers atau kebalikan dari sebuah operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Yang kedua yaitu integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, adapun pendapat dari George Frederick Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866 memberikan kita definisi modern. Dalam perumusan definisi ini kita dituntun oleh gagasan yang dibahas dalam sebab sebelumnya. Gagasan yaitu berjumlah Riemann. Adapun contohnya yaitu jumlah Riemann R untuk fx sama dengan x plus 1, x min 2, x min 4 sama dengan x3 min 5x2 plus 2x plus 8 pada interval 0,5 dengan menggunakan partisi P dengan titik-titik partisi 0 kurang dari 1,1, kurang dari 2, kurang dari 3,2, kurang dari 4, kurang dari 5. Dan titik-titik sampel yang berpadanan x1 sama dengan 0,5, x2 1,5, x3 2,5, x4 3,6 dan x5 sama dengan 5. Adapun penyelesaian. Nah, di sini diketahui Rp sama dengan sigma 5i sama dengan 1 fx delta xi. F di mana ada rumus selanjutnya fx delta x1 plus fx2 delta x2 sampai fx5 delta x5. Dan kita bisa melihat hasilnya dengan memasukkan nilai fx yaitu intervalnya dengan hasil 23.909.698. Selanjutnya ada teoremanya. Teorema A yaitu berupa integral tentu. Yang dimana misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a b jika limit norm atau panjang dari P min 0 sigma n i sama dengan f xi delta xi. Maka kita katakanlah f adalah terintegrasi pada AB. Lebih lanjut, integral AB fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari A ke B. Kemudian diberikan oleh del integral BA fx dx sama dengan limit norm atau panjang dari sigma ni sama dengan 1 f xi delta xi. Kemudian maka penting sekali untuk menyatakan dengan tepat bagaimana integral tentu berkaitan dengan luas daerah. Secara umum, del integral BA fx dx menyatakan luas bertanda daerah yang berkurung di antara kurva y fx dan sumbu x dalam interval AB, yang berarti bahwa tanda positif dikaitkan untuk luas bagian-bagian yang berada di atas sumbu x dan lambang integral BA fx dx sama dengan A atas min A bawah. Kemudian teorema keintegrasian. Jika f terbatas pada A, B, dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik-titik yang berhingga. Yang kedua, maka f terintegrasi pada AB, khususnya jika f kontinu pada seluruh interval AB. Dan ketiga, maka f terintegrasikan pada AB. Sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut dapat terintegrasi pada setiap interval tertutup A, B, yaitu fungsi polinomial,
fungsi sinus dan kosinus, dan fungsi rasional. Yang dimana pada fungsi rasional ini, asalkan A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebut adalah 0. Kemudian adalah teorema B, yang dimana sifat penambah interval. Jika F terintegrasi pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral CA fx dx sama dengan integral BA fx dx plus integral CB fx dx. Tidak peduli apapun urutan A, B, dan C. Kemudian adapun teorema dasar kalkulus pertama, yang dimana pada kalkulus adalah studi tentang limit, dan dua limit terpenting yang telah dipelajari dalam adalah turunan dalam integral tertentu. Turunan fungsi f adalah f aksen x limit jika h maka u f x plus h min fx plus h, dan integral tentu adalah integral a u fx dx sama dengan limit norm atau panjang dari jika maka u sigma n i sama dengan 1 f dalam kurung xi delta xi. Kemudian adapun teorema A, teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan f kontinu pada interval tertutup a b, dan misalkan x sebarang titik variabel dalam a b, maka d per dx integral x u f t dt sama dengan fx. Adapun beberapa hasil lain untuk x, a, b, definisikan fx dan integral xu f t dt, maka untuk x adalah dalam AB yaitu d per dx integral xa f t dt sama dengan f aksen x, di mana limit jika h maka u fx plus h min f dalam kurung x plus h sama dengan limit jika h maka u 1 per h buka kurung integral x plus h a ft dt min integral xa ft dt. Maka limitnya yaitu limit jika h maka u 1 per h integral x plus h x ft dx. Sifat perbandingan. Jika f dan g terintegrasi pada a dan b, dan jika fx kurang dari sama dengan g x untuk semua x dalam a, b, maka dalam bahasa tak resmi tetapi deskriptif, kita katakan bahwa integral tentu mempertahankan pertidaksamaan. Nah, adapun buktinya di bawah ini, yang misalkan P sama dengan A sama dengan XU kurang dari X1 kurang dari X2 lebih kecil dari X1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari Xn sama dengan B, suatu partisi sebarang dari AB, dan untuk masing-masing I misalkan XI tersampel pada interval bagian ke I, XI sama dengan XI, kita boleh menyimpulkan secara turut-menurut. Contohnya di bawah. Nah, teorema C, sifat keterbatasan. Jika F terintegrasi pada A, B, dan jika M kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan M untuk semua x dalam AB, maka M dalam kurung B min A kurang dari sama dengan
integral BA fx dx kurang dari M kurang dari sama dengan M dalam kurung B min A. Integral tertentu adalah operator linear. Yang dimana teorema dasar kalkulus kedua penting dalam menyediakan alat tampuh dan perhitungan integral tentu, tetapi perannya paling penting dalam sebagai penghubung antara diferensial dan integrasi antara turunan dan integral. Hubungan ini dapat lebih jelas terlihat ketika kita menuliskan kembali kesimpulan untuk teorema dengan fx diganti oleh gx. Misalnya, integral BA gx dx sama dengan gb GA. Adapun teorema D, kelinearan integral tertentu, yang misalkan bahwa f dan g terintegrasikan pada AB dan k adalah konstanta, maka kf dan f plus g adalah terintegrasikan. Contohnya ada di bawah. Kemudian ketiga adalah bukti teorema dasar kalkulus pertama. Bukti pertama yaitu dalam sketsa bukti yang disajikan sebelumnya, kita didefinisikan fx sama dengan integral xp ft dt dan kita kembangkan fakta bahwa f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x sama dengan integral x plus h x ft dt. Anggap untuk saat ini bahwa h lebih besar 0 dari 0, misalkan M dan M besar masing-masing adalah nilai minimum dan nilai maksimum F pada interval X, X plus H pada teorema C. Nah, sekarang M dan M besar benar-benar tergantung pada H. Selanjutnya, karena F kontinu dan M besar, keduanya harus mendekati Fx. Jika H maka U, jadi menurut teorema Apit. Contohnya limit jika H maka U F X plus H min Fx plus H kurang dari sama dengan f x. Adapun teorema dasar kalkulus dan metode substitusi. Teorema dasar kalkulus pertama yang memberikan hubungan balikan intervensi antara integral tertentu dan turunan. Walaupun belum terlihat, hubungan ini memberi kita alat ampuh untuk perhitungan integral tertentu. Alat ini disebut teorema dasar kalkulus kedua dan kita akan menggunakannya jauh lebih sering daripada teorema dasar kalkulus pertama. Nah, adapun teorema A dasar kalkulus kedua yang dimana kita misalkan f adalah sebuah fungsi bernilai real yang kontinu yang didefinisikan pada interval tertutup a b, yang misalnya juga f adalah antiturunan dari f, yakni salah satu dari fungsi-fungsi yang tidak terhingga banyaknya yang untuk semua x pada AB, maka integral BA fx dx sama dengan f dalam kurung B min f dalam kurung A. Kita dapat menyediakan alat tampuh untuk perhitungan integral tertentu dan juga sebagai penghubung antar diferensiasi dan integrasi antara turunan dan integral. Hubungan ini dapat lebih terlihat ketika kita menuliskan kembali kesimpulan untuk teorema dengan fx digantikan oleh g aksen x, yang dimana integral BA g aksen x dx sama dengan g dalam kurung b min g dalam kurung a. Nah, ada catatannya guys. Teorema nilai rata-rata untuk turunan menyatakan jika f kontinu pada AB dan mempunyai turunan pada AB, maka terdapat C
maka terdapat C set A, B sedemikian sehingga F faksen C sama dengan F, B, min F dalam kurung A, min B, min A. Nah, adapun contoh soalnya yaitu kita dapat menghitung integral 31 dalam kurung 3 min 2x plus x pangkat 2 dx. Adapun penyelesaiannya, kita menggunakan anti turunan dari fx sama dengan 3 min 2x plus x kuadrat. Dx adalah fx sama dengan x3 x min x2 plus per 3 x3 sehingga integral 31 sama dalam kurung 3 min 2x plus x2 dx sama dengan sama dengan 3x min x2 plus per 3 x3 1 sama dengan 3 dalam kurung 3 min 3 dalam kurung 3 pangkat 2 plus per 3 pangkat 3 tutup kurung 3 1 min buka kurung 3 1 min 1 pangkat 2 plus 1 per 3 kali 1 tutup kurung 3 1, dimana kita dapatkan hasilnya 9 kurang 9 plus 9 tutup kurung min buka kurung 3 kurang 1 sama dengan 19 per 3. Nah, teorema yang terakhir, teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Kita mengetahui apa yang dimaksud dengan rata-rata himpunan dan bilangan Y1, Y2 sampai dengan Yn. Kita cukup menambahkan dengan membaginya dengan N. Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Yn per N. Misalkan kita mengambil partisi beraturan dari A, B, sebutlah P sama dengan A, P titik 2A sama dengan XO kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X kurang dari N min 1 kurang dari XN sama dengan B, yang dimana delta X sama dengan B min A atau N rata-rata nilai N rata-rata N nilai F dalam kurung X1, F X2 sampai dengan F Xn adalah rumusnya F dalam kurung X1 plus F dalam kurung X2 plus F dalam kurung Xn per N. Nah, adapun hasil yang kita dapat di bawah sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 F buka kurung X1 sama dengan sigma N I sama dengan 1 F X1 B min A per N 1 per BA, yaitu hasilnya 1 per BA sigma N I sama dengan 1 F X1 tutup kurung delta X. Nah, adapun definisinya, nilai rata-rata sebuah fungsi jika f terintegrasi pada interval AB, maka nilai rata-rata f pada AB adalah 1 per BA 1 per B min A integral BA fx dx, dan teoremanya pada nilai rataan untuk integral jika f kontinu pada AB, maka terdapat suatu bilangan C antara dan B sedemikian rupa sehingga
dapat disimpulkan F aksen C sama dengan 1/B min A integral BA F dalam kurung T dt. Nah, adapun bukti dapat dilihat untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B integral XA FT dt. Menurut teorema, nilai rataan untuk turunan yang diterapkan pada G terdapat satu C dalam A, B sedemikian rupa sehingga teorema nilai rataan untuk integral dan pengguna simetri. Dapat dilihat rumusnya. G aksen C sama dengan G buka kurung B min G buka kurung A per B min A. Karena GA sama dengan integral AA FT dt sama dengan 0 G dalam kurung B sama dengan integral TA F dalam kurung T dt dan G dalam kurung C sama dengan F dalam kurung C. Ini menunjukkan ke G aksen C sama dengan FC sama dengan 1/B min A. Integral BA F dalam kurung T dt. Teorema nilai rataan untuk integral sering diungkapkan sebagai berikut. Jika terintegrasi pada AB, maka terdapat C dalam AB sedemikian rupa. Sehingga integral BA F dalam kurung T dt sama dengan B min A tutup kurung F ke kurung C. Nah, sekian penjelasan tentang integral tentu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan dalam simbol-simbol integral atau matematika. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.